Selamat sore anak-anak. Pada kali ini, Miss Navita akan menjelaskan kembali tentang teks prosedur. Ya, Miss akan menjelaskan sekilas tentang struktur teks prosedur dan kebahasaan teks prosedur. Ya, di sini Miss akan memfokuskan kepada kebahasaannya. Oke, ini sedang mengingatkan buat kalian, struktur teks prosedur terdiri dari pernyataan umum, yaitu bagian ini merupakan pembuka yang menjelaskan sesuatu yang akan diselesaikan atau yang akan dibuat. Struktur yang kedua adalah langkah-langkah. Di bagian langkah-langkah ini merupakan langkah-langkah kerja dan harus disusun secara sistematis. Bagaimana cara membuatnya? Ada di bagian langkah-langkah. Selanjutnya, di sini akan membahas tentang kebahasan teks prosedur. Ya, unsur kebahasaan dalam teks prosedur adalah adanya konjungsi. Konjungsi di sini yang dimaksud dengan konjungsi adalah kata penghubung yang berfungsi menghubungkan antar kata, antar frase, antar klausa, dan antar kalimat. Di dalam teks prosedur yang sering digunakan adalah konjungsi temporal. Ya, konjungsi temporal ini juga sering kalian dengar, sering kalian pahami, sering kalian ketahui di teks-teks yang lainnya. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal adalah konjungsi urutan waktu kerja. Contohnya seperti setelah itu, lalu, kemudian, sebelum, sesudah, dan selanjutnya. Kemudian, tahapan-tahapan urutan kerja dalam teks prosedur juga dapat menggunakan kata bilangan. Misalkan, pertama, kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Nah, itu yang dimaksud dengan menggunakan kata bilangan. Setelah adanya konjungsi, ada juga kalimat. Nah, kalimat di sini jenisnya yaitu kalimat interrogatif. Apa itu kalimat interrogatif? Ya, kalimat interrogatif adalah kalimat tanya. Kemudian di sini adanya kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat berita yang berisi pernyataan atau berita, juga bisa informasi. Nah, biasanya terdapat pada bagian pernyataan umum. Ini yang dimaksud dengan deklaratif. Kemudian, kalimat imperatif adalah kalimat perintah, termasuk di dalamnya berupa larangan, perintah untuk melarang, permintaan, himbauan, atau harapan. Oke, lanjut. Nah, di sini Miss berikan contoh ya. Di sini ada keripik singkong ya. Nah, di kalimat deklaratifnya perhatikan, keripik singkong balado merupakan salah satu cemilan khas Kota Padang. Rasanya yang pedas bisa membuat banyak orang menyukainya. Untuk kamu yang suka terhadap makanan pedas, inilah cara membuat keripik singkong balado. Nah, ini adalah kalimat deklaratif. Ya. Nah, kemudian kalimat imperatifnya, ya, di langkah-langkah kalian akan menjumpai kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Contohnya, didihkan. Didihkan 3 gelas air dengan garam. Masukkan, panaskan. Kemudian sudah masukkan kembali. Nah, itu adalah contoh kalimat imperatif atau kalimat perintah. Selain kita menemukan konjungsi dan konjungsi dan kalimat, kita juga menemukan kata verba dalam teks prosedur, kebahasaan teks prosedur. Verba adalah kata kerja.
pada umumnya digunakan sebagai predikat, ya. Bentuknya bisa hanya berupa kata, misalkan makan, memakan, dimakan, sudah makan, dapat dimakan. Nah, kemudian ada verba material. Verba material adalah verba yang mengacu pada tindakan. Ya, misalkan memberi garam, kemudian memasukkan, membelahnya. Nah, itu adalah contoh kata kerja atau verba material. Sedangkan verba tingkah laku bukan tindakan fisik. Contohnya, menyetujui, menolak, dan memahami, juga mengerti. Itu adalah contoh kata kerja tingkah laku yang tidak menggunakan tindakan fisik atau sering disebut dengan verba mental. Dari semua ini yang sudah disampaikan ini, maka kesimpulannya adalah teks prosedur adalah sebuah teks yang menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu secara lengkap dan jelas yang dibangun oleh beberapa unsur. Unsur-unsur jalannya yaitu di sini dibangun oleh strukturnya yaitu pernyataan umum, pengantar tentang topik yang akan dijelaskan kemudian tahap-tahap atau langkah-langkah kegiatan, di mana langkah-langkah itu yang disampaikan adalah petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik, kemudian penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk itu dijalankan dengan baik, serta menggunakan kebahasaan yaitu konjungsi temporal, kalimat interrogatif, dan kalimat imperatif. Baik anak-anak, demikian penjelasan dari Miss Novita tentang kebahasaan teks prosedur. Semoga bermanfaat buat kalian. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.